Selamat siang kawan-kawan, selamat datang di podcast kami di Merah Putih Insight. Hari ini saya kedatangan narasumber, seorang perempuan cantik, ahli perencanaan pembangunan. Bersama saya Kak Ruli Aprilia. Selamat datang Kak Ruli. Selamat siang gitu ya. Terima kasih Kak Ruli sudah datang di podcast kami ya. Kak Ruli, kita hari ini ada di Kopi Maut Tanpa Sianida. Jadi aman ya. Tanpa sianida. Tanpa sianida. Ya. Kak Ruli, hari ini kita nanti berbicara tentang penurunan angka pernikahan dan kecemasan atau ketakutan anak-anak muda untuk menikah. Tapi sebelum kita ke situ, saya ngopi bentar ya. Ngopi dulu. Oke. Sebenarnya juga revisi ya, bukan ahli perencanaan gitu. Oke. Karena saya juga bukan pakar gitu, jadi that's why kenapa saya juga bawa beberapa catatan. Jadi karena kita ngomongin angka pernikahan gitu ya, angka pernikahan yang semakin menurun itu nggak valid rasanya kalau nggak disertai dengan data-data. Oke, terima kasih Karoli. Karoli, ini kopinya nih mantap sekali nih. Wah, luar biasa. Ini Pulau Arabica. Oh, ini cuma ada di sini. Oke, di tempat ini. Kopi Maut tanpa sianida. Oke. Jadi besok-besok teman-teman bisa diajak ke sini. Oke, jangan lupa mampir. Nah, baik Karoli. Kita tahu dalam beberapa tahun terakhir ini, satu dekade ini, ada fenomena sosial terjadi di Indonesia yang menarik perhatian banyak pihak. Kaitan dengan penurunan angka pernikahan dan ada kecemasan anak-anak muda untuk menikah di usia muda. Angka ini penurunannya sangat signifikan. Kalau kita mengacu kepada data BPS dari 2018 sampai 2023 contohnya itu di 2018 itu kan 2 juta sekian pernikahan. Betul. Dan di 2023 itu mengalami penurunan sampai 1 juta sekian angka pernikahan. Betul. Nah, kalau kita berbicara angka, ini kan kita berbicara soal bukan hanya soal soal demografi, tetapi kan ada dinamika sosial, ada dinamika ekonomi, bahkan ada dinamika yang lebih kompleks gitu. Nah, menurut Kak Ruli nih, yang konsen berbicara tentang isu tentang anak muda, isu tentang pernikahan, bagaimana nih? Apa yang melatar belakangi atau faktor-faktor penyebabnya? Mungkin bisa dijelaskan Kak Ruli. Oke, karena disclaimer juga, karena saya juga pemuda yang belum menikah tentunya ya, udah kalau ngomongin Gen Z, saya di Gen Z awal gitu, kelahiran sekitar 98 gitu. Nah, itu rasanya banyak juga kan yang ngomong, lu takut nikah apa gimana sih gitu. Kok nggak nikah-nikah di umur kamu yang udah sekitar 27 tahun gitu ya. By the way, saya juga berasal dari Sumeneb, Madura gitu ya. Nah, itu kan sangat kental dengan yang namanya patriarki juga ya. Yang pernikahan dini juga cukup tinggi kalau di Sumeneb itu. Ini nih anak ini beda gitu. Kenapa kok dia di umur yang udah 27 tahun, kenapa kok belum menikah? Sebenarnya kenapa? Apakah enggan menikah atau gimana gitu. Nah, sebenarnya siapa sih yang nggak mau menikah gitu ya? Apalagi dengan saya yang dari Sumeneb dan udah merantau ke Jakarta, kemudian saya juga udah studi ke Korea Selatan sebelumnya. Nah, itu tuh kayak ada sesuatu pencarian kalau di dalam diri saya itu, wah nanti harus ketemunya yang mapan nih, yang udah sevisi semisi seperti itu. Nah, itu juga mempengaruhi bagaimana decision saya dalam pernikahan ini. Nah, ada beberapa faktor yang saya temui juga, saya baca-baca beberapa artikel itu. Tren penurunan angka pernikahan itu diiringi dengan namanya transisi demografi kedua atau yang namanya second demographic transition. Nah, SDT ini dia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kalau alur hidup dulu itu kan biasanya, apalagi yang patriarki di desa-desa itu ya, itu kan mereka itu alurnya adalah perempuan-perempuan pastinya belajar, kemudian bekerja, setelah bekerja menikah, lalu menikah, setelah menikah punya anak. Itu alur itu kan sebenarnya masih ada. Cuma ketika sudah memasuki ke dunia anak-anak generasi Z gitu ya, itu
udah nggak ada bayangan-bayangan itu. Di milenial Semakin pun masih berkurang. bisa kan? Artinya di usia milenial pun ketakutan yang sama dengan milenial. Ketakutan yang sama, betul. Jadi yang awalnya belajar, bekerja, kemudian menikah, punya anak, bayangan-bayangan itu sudah cukup memudar, baik di kalangan milenial maupun di Gen Z ini. Faktor yang kedua adalah tren biaya pernikahan yang mahal. Kita tahu ya, jadi before menikah pun pasti ada banyak pengeluaran, prepare gedung, sewa catering, sewa ini, sewa itu, sehingga banyak juga tren-tren yang sekarang menikah yang simple-simple aja deh gitu, menikah yang di KUA cukup, menikah cukup disaksikan oleh keluarga aja, nggak perlu undang-undang yang lain, sehingga itu tuh juga mempengaruhi tren pernikahan ini. Nah, after menikah itu kan kita juga dituntut dinamika sosial yang bilang bahwa lu harus punya anak nih setelah menikah, lu harus punya anak dan sebagainya. Tren pembiayaan untuk menyekolahkan anak lah, kemudian nanti pasca melahirkan gimana dan sebagainya, itu kan biaya yang cukup banyak untuk dikeluarkan seperti itu. Nah, kemudian faktor yang ketiga adalah biaya tersebut itu juga tidak diikuti oleh tingginya pendapatan. Jadi kalau ngomongin kan sekarang banyak isu, wah kesempatan bekerja itu semakin sedikit. Ini faktor ekonominya ya? Faktor ekonominya, betul. Jadi dari unemployment rate itu semakin meningkat. Nah, gimana kita bisa dapat pendapatan kalau kita nggak bekerja gitu? Dan kalau kita nggak bekerja, nggak mendapatkan pendapatan, gimana kita bisa menikah seperti itu? Jadi itu faktor yang ketiga. Faktor yang keempat adalah ini menurut saya bagus ya faktor ini menjadikan sisi yang positif karena semakin lebarnya peluang kesempatan perempuan untuk bisa bekerja, meniti karir mereka, kemudian berpendidikan sampai pendidikan tinggi, kemudian mereka ada banyak sekali sekarang perempuan-perempuan yang study abroad, perempuan-perempuan mandiri, jadi sudah independent woman. Betul. Nah, jadi sudah tidak ada yang namanya perempuan itu yang dalam poverty, dalam angka kemiskinan. Banyak gitu meskipun sekarang angkanya sudah mulai menurun. Jadi itu 4 faktor yang saya temukan gitu ya, yang saya temukan di antara dengan aktivitas dan kehidupan saya juga seperti itu. Nah, terus ini kan masih kita bicara tentang faktor-faktor yang menyebabkan orang untuk takut menikah sehingga ini mempengaruhi angka pernikahan kan. Betul. Nah, tetapi di kita itu ada tren di media sosial tuh kayak marriage is scary gitu kan. Pernikahan tuh menakutkan. Betul. Karena bukan hanya faktor tadi yang disampaikan sama Kak Roli kaitan dengan ekonomi, biaya pernikahan yang mahal atau faktor pendidikan gitu kan. Tetapi bahkan di kalangan-kalangan yang mapan secara pendidikan, punya ekonomi yang cukup, masih takut untuk menikah. Itu kira-kira apa yang menyebabkan itu terjadi? Nah, ini juga menarik ya. Di tahun 2024 ya, tahun 2024 saya lihat lagi angkanya. Jadi tren angka pernikahan dengan angka perceraian. Jadi angka perceraian itu 28% dari angka pernikahan. Nah, ketika kita udah mapan, ketika kita udah siap secara mental, secara fisik dan sebagainya, secara keuangan, tetapi yang kita hadapi di luar sana juga banyak kan sekarang fluktuasi dari perceraian itu naik turun. Dari tahun ke tahun. Nah, di tahun 2024 ini 26% dari angka pernikahan sebesar 1,4 juta, itu 26%-nya angka perceraian. Ini cukup besar juga. Jadi ini merupakan suatu tantangan juga bagi generasi muda yang secara mental ya, jadi melihat sekeliling banyak yang bercerai sehingga apa? Secara mental takut untuk menikah. Yang tadi Masnya bilang bahwa marriage is scary gitu. Jadi sangat menakutkan ketika kita ada KDRT juga. Kemudian nantinya takutnya dalam rumah tangga ya yang saya bilang tadi ada KDRT sehingga nanti ada angka perceraian dan sebagainya. Mungkin dari hal itu sangat menakutkan gitu. Tapi juga kan ini ada mungkin ada faktor ideologinya ya. Di Indonesia itu kan ada kelompok-kelompok yang mengkampanyekan untuk tidak menikah.
Oke, Ya kan? banyak Karena sekali. dia menganggap bahwa pernikahan itu, undang-undang pernikahan di Indonesia itu kan menguntungkan laki-laki. Oke, Perempuan itu tidak diuntungkan. Jadi betul, mereka betul. mengkampanyekan untuk tidak menikah. Banyaklah NGO-NGO yang bergerak di bidang itu. Mm, mm, mm. Artinya kan ini kan ada faktor ideologi. Ya mungkin pengaruh dari ideologi liberalisme kayak atau pengaruh Betul, dari betul. kiri gitu Mm, kan. mm, mm, mm. Dan ini angkanya cukup tinggi. Nah, terus berkaitan dengan tadi penurunan angka pernikahan ini, ada datanya nggak, Karoli, untuk ini yang paling banyak untuk takut menikah ini siapa sih benar antara laki-laki dan perempuan ini? Oke, nah kalau data perempuan dan laki-laki Iya, iya. itu saya belum sempat melihat, cuma BPS udah memetakan per provinsi. Oke. Jadi per provinsi angka penurunan pernikahan itu ternyata paling tinggi di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Di Jawa Barat penurunan angka pernikahan itu sekitar 29.000. Sedangkan kalau di Jakarta itu sendiri itu 4.000. Masih 4.000 ya, masih Iya. 4.000 mungkin karena banyaknya pendatang dan sebagainya ya kalau Iya. di Jakarta ya. Kalau di Jawa Tengah juga 21.000. Kemudian di Jawa Timur udah di angka 13.000. Oke. Nah, ini penurunan angka pernikahan yang sangat besar menurut saya. Sehingga kalau angka pernikahan menurun, maka itu akan mempengaruhi yang namanya angka fertilitas, angka kelahiran. Oke. Nah, ini disebutkan juga dari BPS bahwa angka kelahiran yang saya sebutkan tadi di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah itu sangat rendah. Oke. Sehingga ini juga sangat penting ya kalau diomongin, kenapa kok nggak mau menikah padahal negara dituntut untuk, maksud saya negara juga apa ya, dituntut untuk dapat berpartisipasi dalam fenomena ini. Oke. Itu. Nah, Karoli, berkaitan dengan penurunan angka pernikahan ini kan nanti berkaitan dengan angka kelahiran tadi kan, Betul, populasi betul. itu. Dan ini akan menjadi dinamika di masa depan tentang betul. populasi ini. Nah, Karoli ini kan punya pengalaman hidup di negara yang mungkin sama kasusnya, fenomenanya sama gitu, di mana angka pernikahan itu sangat signifikan turun. Betul. Pernah di Korea Selatan kan, Betul. di sana. Nah, kira-kira di sana itu treatmentnya kayak gimana? Pemerintah dalam mengupayakan bagaimana angka pernikahan itu tetap stabil bahkan naik gitu. Oke. Kalau ngomongin di Korea ya, jadi saya mau jelaskan tentang SDT dulu, Second Demographic Transition. Ini Second Demographic Transition itu adalah di mana angka kelahiran itu di bawah replacement rate. Replacement rate ini angkanya secara global itu 2,1 kelahiran dari wanita. Nah, itu kalau di Korea Korea udah menjadi negara yang the lowest low, negara yang paling rendah di dunia dalam kelahiran, sebesar 0,72%. Angkanya jauh dari angka SDT ini. Nah, dari angka replacement rate-nya ini. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah Korea, saya juga mendapatkan pelajaran ini sebelumnya karena saya ikut pembelajaran development juga. Nah, di situ pemberian insentif kepada pasangan, sehingga pasangan itu tidak hanya diperlakukan untuk si laki-laki dan perempuan, tidak hanya untuk suami dan istri, tidak hanya untuk istri saja tapi juga suami dan istri seperti itu. Jadi dua-duanya, both of them itu mendapatkan insentif. Insentifnya adalah kalau semisal ke perempuannya yang mengandung itu tuh mendapatkan insentif kesehatan, kemudian mendapatkan treatment, kemudian ada panduan-panduan dalam membangun rumah tangga, kemudian mereka itu ada juga kemarin yang sempat ini ya tercengang, ternyata pemerintah Korea juga memberikan fasilitas bebas taksi untuk para perempuan yang hamil seperti itu. Jadi ibu-ibu hamil itu fasilitasnya adalah bebas taksi. Jadi mau kemanapun nanti dibebasin biaya taksinya seperti itu. Nah, tidak hanya berhenti di situ, tapi juga diberikan kepada si suami. Suami itu diberikan bebas militer. Kalau di Korea Selatan kan ada wajib militer. Wajib militer ya. Nah, kalau di Korea itu si suami dibebaskan dari wajib militer seperti itu.
Kemudian suami-suami yang bekerja boleh mengambil cuti kehamilan. Jadi tidak hanya perempuan atau istri yang mendapatkan cuti kehamilan, tapi suami juga dapat cuti kehamilan. Jadi suami bisa carrying anaknya itu selama kurang lebih 1 tahun cuti bekerjanya. Itu menarik sih. Tapi ini kan kita case-nya mengatakan bahwa case-nya ini di Korea Selatan, negara maju gitu. Berbeda dengan nanti treatmentnya bagaimana kalau Indonesia seperti itu. Nah, kemudian treatmentnya lagi subsidi, ada subsidi rumah juga mereka. Kemarin teman saya itu waktu saya kuliah di Korea, itu ada teman saya yang dia hamil, ternyata udah sekitar 3 bulanan, kemudian dari kampus itu memberikan fasilitas cek kesehatan gratis, kemudian cek kehamilan gratis, dan berbagai fasilitas lainnya yang mereka juga ngasih subsidi setiap bulan itu sekitar 500.000 won. Dan itu sangat keren sih, maksudnya Korea, padahal kan kita foreigners ya, yang studi ke Korea, bahkan bukan warlock gitu, tapi kita juga dikasih subsidi karena kita sedang hamil di Korea, seperti itu. Nah, tadi kan Karoli menyampaikan beberapa sebab kenapa tingkat pernikahan di Indonesia itu menurun gitu kan. Kalau sekarang tuh apa dampaknya ketika angka pernikahan ini turun? Kalau bicara mengenai dampak dari ketika angka pernikahan turun, ini kita ngomongin akan sama dengan China. Saya pernah presentasi tentang Trump trade war, yang dimana China versus US, dan banyak pakar-pakar yang mengatakan bahwa China itu tidak bisa mengalahkan US. Padahal kalau skala market, China juga dalam hal manufacturingnya itu sangat besar ya, dan udah masuk ke berbagai negara dan secara global. Dan bahkan ada pakar juga yang menyebutkan ini adalah second largest market di dunia gitu, setelah dari US. Nah, tapi ada pakar juga yang menyebutkan bahwa China nggak bisa ngalahin US. Karena yang hidup di China selama 6 dekade ini itu angka kelahiran menurun, angka kematian semakin tinggi. Dan yang hidup di China sekarang lebih banyak orang tuanya, elderly people. Jadi yang usia non produktif. Nah, menariknya kemarin saya juga lihat video dari Bapak Gibran, Bapak Wakil Presiden kita, yang mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi di 2030. Dan puncaknya sampai 2045. Nah, ketika saya menonton video tersebut, mohon maaf karena saya bukan pakar juga, correcting if I'm wrong. Kemudian dari awal video hingga akhir video, yang saya tangkap dari video tersebut adalah hanya semangat. Jadi hanya semangat, dan everyone knows kalau ya bonus demografi adalah kesempatan bagus untuk anak muda gitu. Kesempatan yang sangat luas untuk anak muda. Kita harus semangat, kita harus bisa memanfaatkan kesempatan ini. Itu intinya. Tapi saya tidak menemukan goals dan program apa yang ditawarkan oleh pemerintah nih untuk bisa youth berkontribution lebih maksimal di bonus demografi ini. Sementara di Indonesia juga unemployment rate semakin tinggi gitu. Nah, dengan adanya bonus demografi kita mau gimana? Kaitkan lagi dengan angka pernikahan yang semakin turun ketika orang-orang udah nggak mau menikah. Kemudian orang-orang angka fertilitasnya semakin berkurang. Akan sama dengan China nantinya. Ya, artinya kan ini kan mempengaruhi kepada sektor ekonomi. Betul. Karena kan angka pernikahan, orang menikah sama orang sendiri itu konsumsinya itu beda kan? Dan ini mempengaruhi perekonomian konsumsi kita. Betul. Nah, itu kan dampak yang terjadi ketika angka pernikahan ini turun dan pemerintah tidak punya treatment khusus untuk bagaimana fenomena ini tidak berlarut dan semakin meningkat gitu kan. Betul. Kalau dari Karoli, apa strategi atau solusi yang menurut Karoli itu yang direkomendasikan kepada pemerintah gitu kan,
sehingga fenomena ini tidak menjadi persoalan di masa depan. Oke. Nah, kira-kira Oke. apa Kak Ruli? Indonesia dulu kan punya ini ya, campaign tentang 2 anak cukup. Kayaknya udah nggak KB. relevan kali Yeah. ini ya. Kayaknya udah nggak relevan saat ini, dan pemerintah didorong untuk dapat akan ada peraturan-peraturan atau apa ya, kayak dobrakan baru untuk meregulit pernikahan, turunnya angka pernikahan ini. Nah, kalau menurut saya kan sebenarnya yang berpengaruh adalah ekonomi. Kalau kita ngomongin seperti Korea Selatan, adanya insentif, itu kan Korea Selatan negara maju. Gitu. Bagaimana dengan negara kita yang sementara income country-nya itu masih ya standar GDP lah ya. Nah, kemudian pemerintah kan ini menggaungkan kita akan meningkatkan perekonomian kita sebesar 8%. Tapi penggaungannya itu harus spesifik seperti apa. Dan sekarang itu sedang digencar-gencarnya mungkin seperti itu. Nah, intinya adalah kalau kita ngomongin tentang bagaimana kira-kira nanti ke depan, pemerintah harus fokus pada 2 hal. Jadi yang pertama adalah perekonomian dan kebahagiaan atau well-being. Nah, jadi indeks happiness juga salah satunya adalah tentang kesejahteraan. Nah, yang pertama kesejahteraan atau perekonomian yang bagaimana kesempatan bekerja semakin luas, kemudian pendapatan yang balance lah ya dengan pengeluaran. Nah, pemerintah harus bisa memprediksi hal ini gitu, dan menghitung seakurat mungkin bagaimana nanti pengimplementasian dari pertumbuhan ekonomi, kemudian nanti penyediaan lapangan pekerjaan, kemudian nanti sebenarnya kan kalau ngomongin perceraian misalnya yang ditakutin, salah satu faktor dari perceraian adalah ekonomi juga. Iya benar. Kemudian salah satu faktor dari ketidakbahagiaan dari pernikahan itu adalah ekonomi juga. Balik lagi Salah satu faktor. Itu balik lagi ekonomi lagi. Jadi sehingga menurut saya kita nggak cocok kalau ngasih insentif. Karena kalau ngasih insentif akan berapa rupiah lagi yang akan dikeluarkan dari program pemerintah, sehingga bagaimana pemerintah bisa membuka lapangan pekerjaan sehingga pemuda-pemuda terlibat di dalam hal itu. Pemuda-pemuda berkesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, sehingga mereka mendapatkan pendapatan yang layak juga, kemudian income balance, kemudian ketertarikan akan menikah itu akan mengikuti. Menurut saya seperti itu. Kak Ruli, sebelum ini terakhir ini, ya mungkin nggak terakhir ini, tapi ini kan perlu saya tanya kepada Kak Ruli sebagai perempuan, sebagai yang konsen di isu ini. Kan ada data yang menyebutkan bahwa penurunan angka pernikahan itu menurun itu karena faktor perempuannya yang semakin tinggi, semakin independent woman-nya dengan laki-laki yang belum stabil secara ekonomi. Benar nggak itu? Saya udah mention di awal sebenarnya tadi, siapa sih yang nggak mau menikah, termasuk saya juga, siapa yang nggak mau menikah. Tapi dengan semakin tingginya perempuan, misal perempuan. Tapi benar nggak? Data itu benar nggak? Ini secara data, karena itu di beberapa laman media resmi kan menyampaikan. Benar ya? Benar. Jadi laki-laki di Indonesia itu banyak pengangguran tuh ya? Kan siapa yang nggak mau mendapatkan suami yang mapan gitu ya. Jadi kan kita ngomongin kebahagiaan, kesejahteraan. Jadi tidak hanya perempuan nih yang di-force untuk bekerja mendapatkan penghasilan, tapi ya siapa yang betah dengan laki-laki yang tidak mau berusaha lah, tidak mau bekerja atau sebagainya. Jadi seperti itu sih sebenarnya. Kalau ngomongin semakin tinggi perempuan, maka lihatnya yang semakin tinggi juga. Enggak juga sih, cuma siapa sih yang nggak mau mendapatkan pria yang mapan, baik secara mental maupun secara finansial, kemudian sevisi semisi, itu kan udah siapa yang nggak mau mendapatkan pasangan seperti itu. Terakhir, Kak Ruli, apa saran untuk anak-anak muda hari ini yang masih takut akan pernikahan? Saran aja, dan sekaligus saran kepada pemerintah lah.
Kalau saran kepada anak muda, saya juga anak muda yang belum menikah gitu ya. Jadi kalau semisal saran kayaknya kurang gimana gitu, kurang greget gitu ya ketika saya memberikan saran kepada diri saya sendiri gitu, yang mana saya belum menjalankan pernikahan itu juga. Nah, kalau saran kepada pemerintah, mungkin ini juga kesempatan kali ya, karena kemarin ada program pemerintah yang baru kalau ngomongin Koperasi Merah Putih. Katanya Koperasi Merah Putih ini nanti akan memanggil para pemuda-pemuda dari desanya untuk kembali ke desa dan bisa bekerja di desa mengurusi Koperasi Merah Putih, katanya seperti itu. Nah, hal ini bagus ketika visinya adalah mengembalikan anak-anak muda untuk dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan di desanya, itu bagus. Namun menurut saya juga hal-hal mengenai kebijakan-kebijakan seperti ini, dobrakan-dobrakan seperti ini harus dengan adanya yang namanya perencanaan. Perencanaannya lebih digencarkan lagi nih. Kalau kemarin juga ada yang bilang, karena saya concern kalau ngomongin pernikahan gitu, itu concernnya juga kepada angka kesempatan kerja yang semakin sedikit gitu. Nah, kemarin juga ada yang bilang, saya nggak mau menyebut nama, tapi saya baca artikel, itu MBG lebih penting daripada kesempatan bekerja. Itu kan ego pemerintah untuk menjalankan programnya dengan tergesa-gesa tanpa adanya perencanaan melewati policy proses. Nah, akhirnya apa? Nanti di tengah-tengah sesuatu program ini ketika tidak direncanakan dengan baik, itu akan menjadi bumerang juga kepada pemerintah dan efeknya adalah ke masyarakat. Sehingga ini nanti kalau ngomongin pernikahan dan sebagainya, nanti konsumsi masyarakat berdampak ke ekonomi dan sebagainya, itu akan terjadi. Seperti itu. Kak Ruli, terima kasih ya sudah hadir di podcast kami. Lain waktu kita akan undang lagi Kak Ruli sebagai pembicara kita di di podcast Merah Putih Insight ini. Baik kawan-kawan, demikian saya dan Kak Ruli hari ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe Merah Putih Insight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.